Kita semua tahu, pertambangan itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi di sisi lain, ini juga salah satu tempat kerja paling berisiko di dunia. Pernah kepikiran nggak, gimana caranya ribuan orang yang bekerja di sana bisa tetap aman? Nah, kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng lapisan peraturan yang jadi tameng pelindung mereka. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari pertanyaan paling dasar, kenapa sih pertambangan harus diatur ketat? Terus, kita lihat struktur hukumnya, bedah salah satu peraturan paling penting, cari tahu siapa yang bertanggung jawab, dan terakhir, kita pahami apa definisi dari sebuah kecelakaan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sebelum ngomongin aturan, kita harus paham dulu masalahnya. Kenapa industri ini butuh pengawasan yang luar biasa ketat? Jawabannya, iya karena pertambangan itu beda. Ini bukan kerja kantoran yang jam 9 pagi masuk, jam 5 sore pulang. Kita lagi ngomongin lingkungan di mana tanah yang kita pijak, batuan di atas kepala kita, itu semua bisa jadi sumber bahaya. Makanya, aturannya juga harus luar biasa spesifik. Coba deh bayangin, operasi yang gak pernah tidur, 24 jam sehari. Alat-alat berat super besar yang terus bergerak. Bahaya yang datang dari segala arah, entah itu dari ledakan, longsoran, atau gas beracun. Nah, realitas inilah yang membuat pertambangan butuh aturan main yang super kokoh. Karena di sini, salah sedikit aja akibatnya bisa fatal banget. Oke, karena risikonya udah jelas, sekarang kita lihat gimana negara mencoba melindungi para pekerjanya. Jawabannya ada di struktur hukum yang berlapis-lapis. Anggap aja sistem hukum ini kayak piramida. Paling bawah itu dasarnya. Isinya prinsip-prinsip yang paling umum. Makin kita naik ke atas, ke puncaknya, aturannya jadi makin tajam, makin detail, dan makin teknis. Semua dirancang untuk mengatur setiap jengkal aktivitas di lapangan. Nah, ini dia tingkatan-tingkatannya. Paling atas ada undang-undang atau UU. Ini landasan utamanya. Terus di bawahnya ada peraturan pemerintah atau PP yang ngejelasin UU tadi jadi lebih praktis. Dan yang paling spesifik ada keputusan menteri atau Kepmen. Ini udah kayak buku manual super tebal buat para manajer di lapangan. Semuanya saling terkait dan gak bisa dipisahin. Biar kita nggak cuma ngomongin teori, yuk kita bedah salah satu peraturan yang paling krusial. Ini salah satu kitab sucinya keselamatan pertambangan modern di Indonesia. Namanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Ingat-ingat nomor ini ya, peraturan inilah yang jadi landasan buat penerapan apa yang disebut kaidah pertambangan yang baik. Isinya detail banget, jadi panduan wajib buat semua perusahaan tambang. Coba kita lihat salah satu pasalnya, pasal 14. Di sini jelas banget tertulis kalau perusahaan itu wajib menyediakan semuanya. Mulai dari alat, fasilitas, personel, sampai biayanya. Intinya apa? Keselamatan itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban yang harus dianggarkan. Negara bilang, kamu nggak boleh hemat-hemat soal nyawa. Dan cakupannya luas banget. Ini bukan cuma soal helm atau sepatu boot. Coba deh lihat daftarnya. Ada aturan spesifik soal bahan peledak dan peledakan. Ada juga bab khusus buat tambang bawah tanah, yang ngatur soal ventilasi sampai penyangga terowongan. Bahkan kapal keruk pun ada aturannya sendiri. Bener-bener setiap kemungkinan bahaya coba ditutup sama peraturan ini. Oke, peraturannya udah ada, udah detail banget. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang punya tugas buat mastiin semua ini jalan di lapangan? Siapa yang ditunjuk langsung oleh hukum? Jawabannya, tegas dan jelas. Hukum menunjuk langsung ke pemegang IUP atau IUPK. Simpelnya, perusahaan yang punya izin buat nambang. Jadi nggak ada lagi lempar-lemparan tanggung jawab. Siapa yang dapat izin, dia yang wajib menjamin keselamatan. Titik. Dan kewajibannya itu ada dua. Dan dua-duanya nggak bisa dipisahin. Pertama, perusahaan wajib nyiapin semua sumber dayanya. Uang, alat, fasilitas, orang-orang terlatih, semuanya. Tapi itu aja nggak cukup. Kewajiban kedua, mereka harus bikin sistemnya. Yaitu membentuk departemen khusus yang fokus ngurusin keselamatan. Jadi percuma punya helm paling canggih kalau nggak ada sistem yang mastiin helm itu dipakai dengan benar, kan? Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir yang krusial. Gimana kalau amit-amit terjadi sesuatu yang nggak diinginkan? Apa sih yang menurut hukum bisa disebut sebagai kecelakaan tambang? Ini penting banget, karena dalam dunia hukum definisi itu segalanya. Nggak semua insiden di lokasi tambang itu otomatis dicap sebagai kecelakaan tambang. Ada semacam daftar periksa, dan sebuah kejadian harus mencentang semua kotaknya biar bisa diklasifikasikan seperti itu. Jadi ada 4 syarat utama. Pertama, kejadiannya harus benar-benar terjadi, bukan rekayasa dan nggak disengaja. Kedua, harus mengakibatkan cedera pada pekerja.
Ketiga, harus berhubungan langsung sama kegiatan pertambangan. Dan keempat, harus terjadi selama jam kerja. Kalau salah satu aja dari 4 ini nggak terpenuhi, secara hukum, insiden itu nggak bisa disebut kecelakaan tambang. Ini penting banget buat proses investigasi dan klaim asuransi nantinya. Kalau kita lihat, kerangka peraturannya udah detail banget, udah kayak cetak biru untuk membangun benteng keselamatan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu cukup? Pada akhirnya, aturan sebagus apapun akan sia-sia tanpa implementasi yang benar di lapangan. Semuanya kembali pada manusia dan budaya keselamatan yang dibangun. Karena peraturan itu cuma fondasi, yang membangun rumah aman di atasnya, ya tetap kita semua.